Militer Israel mengklaim telah menghancurkan sebagian besar sistem pertahanan udara utama milik Iran. 4 sistem pertahanan udara S-300 Iran dilaporkan telah dihabisi oleh Israel. Dikutip dari The Times of Israel, seorang pejabat senior Amerika Serikat mengonfirmasi serangan IDF pada Sabtu 26 Oktober 2024 itu tak hanya melumpuhkan target militer Iran saja. Serangan itu juga menghantam 3 sistem pertahanan udara S-300 Iran yang diketahui buatan Rusia. Dilaporkan serangan itu terjadi seusai ratusan rudal balistik Iran menghujam Israel pada awal bulan Oktober 2024. Salah satu sistem S-300 itu disebutkan terpasang di dekat Bandara Teheran. Sedangkan 2 lainnya melindungi fasilitas energi Iran, termasuk pelabuhan minyak, kilang minyak, dan ladang gas. Penasihat senior Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Timur Tengah, Amos Hochstein, menuturkan, Iran saat ini telanjang tanpa perlindungan. Sebuah pesawat tak berawak menghantam pabrik produksi suku cadang penerbangan di kota Naharia, Israel Utara. Dilaporkan drone tersebut ditembakkan dari Lebanon pada Rabu 30 Oktober 2024. Sirine peringatan serangan dikabarkan tak berbunyi saat drone itu menghantam area pabrik. Dikutip dari Tribun News, pihak Israel pun tengah menyelidiki penyebab sirine tak beroperasi saat serangan terjadi. Pesawat tak berawak Hizbullah itu hanya terdeteksi sesaat tepat sebelum menghantam pabrik. Pihak Israel mengklaim tak ada korban dalam insiden itu. Pemadaman listrik di lokasi militer yang ada di sepanjang perbatasan dilakukan buntut adanya serangan dari Lebanon. Sebelumnya, militer Zionis mengatakan bahwa rudal Hizbullah yang ditembakkan ke arah Israel Utara meledak di udara. Kemudian drone lain dideteksi melesat ke arah Galilea Barat di Israel Utara dan berhasil dicegat oleh jet tempur IDF. Selain itu, terdapat 3 serangan roket yang dilakukan Hizbullah pada Rabu 30 Oktober 2024. كذبان كذبان Amerika Serikat menyatakan bahwa pihaknya mendukung hak Israel untuk menghabisi target-target sah Hizbullah. Namun Amerika Serikat menggarisbawahi pentingnya menghindari korban sipil, infrastruktur sipil, dan situs-situs warisan budaya. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller. Dikutip dari VOA Indonesia, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan keprihatinan atas meningkatnya konflik di Timur Tengah. Terlebih setelah serangan udara militer Israel menghantam kota Baalbek di Lebanon Timur pada Rabu 30 Oktober 2024. Diketahui serangan itu menargetkan wilayah di sekitar kompleks kuil Romawi kuno yang tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO. Matthew Miller mengatakan 2 pejabat Amerika Serikat telah ditugaskan ke Israel untuk berdiskusi terkait resolusi diplomatik di Lebanon. Selain itu, mereka juga akan membahas segala cara untuk mengakhiri perang di Gaza. Diskusi itu digelar untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata yang dapat memungkinkan warga sipil di Lebanon dan Israel kembali ke rumah mereka. Rumah sakit Kamal Adwan di jalur Gaza Utara kembali menjadi sasaran serangan militer Israel. Pada Kamis 31 Oktober 2024, jet tempur Israel menyasar fasilitas medis tersebut. Lantai 3 rumah sakit Kamal Adwan dibom dan mengakibatkan kebakaran. Dikutip dari Wafa, gudang obat-obatan dan pasokan medis yang baru diterima 5 hari lalu dari WHO turut terbakar dalam serangan ini. Akibat pemboman yang dilakukan IDF, layanan operasi bedah dihentikan sementara waktu. Rumah sakit Kamal Adwan sendiri merupakan salah satu rumah sakit di Gaza yang masih beroperasi. Namun kondisi pasien yang membludak membuat staf medis kewalahan.
Bahkan Direktur RS Kamal Adwan Dr. Hossam Abu Safiyah menyampaikan pesan mendesak bagi para ahli bedah. Ia meminta agar para ahli bedah datang ke RS Kamal Adwan untuk membantu menangani para pasien. Draft yang berisi usulan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah dirilis oleh Otoritas Penyiaran Publik Israel atau KAN. Setelah melalui banyak diskusi, rancangan perjanjian gencatan senjata di Lebanon itu justru bocor pada Rabu 30 Oktober 2024. Dikutip dari Tribun News, draft tersebut mencakup penghentian semua permusuhan dan masing-masing pihak memiliki hak untuk membela diri. Kemudian hanya pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL dan pasukan Angkatan Darat Lebanon yang bakal beroperasi di selatan Sungai Litani. Selain itu, draft tersebut menyatakan bahwa pemerintah Lebanon memiliki tanggung jawab untuk mencegah masuknya senjata bagi Hizbullah. Sedangkan dari sisi Israel, pihaknya akan tetap berada di Lebanon selama 60 hari. Sementara itu, Hizbullah harus menarik diri ke utara garis Litani. Jika Israel puas dengan kemampuan pelucutan senjata, maka pihak Zionis dan Lebanon akan membicarakan sepenuhnya rancangan tersebut. Israel mengeluhkan kesulitan merekrut prajurit baru untuk bertempur melawan serangan multifront. Seperti diketahui, Israel tengah bersitegang dengan Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, dan pasukan Iran. Di tengah konfrontasi yang kian memanas, jumlah tentara Israel mulai tergerus. Bahkan IDF disebut-sebut mulai krisis pasukan. Dikutip dari Tribun News, sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu, Israel diketahui memanggil 300.000 warga untuk menjadi tentara cadangan mereka. 18% dari ratusan ribu tentara cadangan itu diketahui merupakan pria berusia di atas 40 tahun. Namun jumlah itu tak cukup untuk melawan serangan dari Hamas, Hizbullah, dan Iran. Sebanyak 367 prajurit tewas di Gaza dan 37 lainnya terbunuh di Lebanon dalam konfrontasi yang ganas. Mengantisipasi serangan yang kian masif, Israel akhirnya kembali melakukan rekrutmen besar-besaran. Sepasang suami istri dari Lot Israel ditangkap lantaran dicurigai sebagai mata-mata Iran. Ini merupakan kasus terbaru setelah sebelumnya 7 warga Israel diamankan karena adanya dugaan spionase untuk Teheran. Dikutip dari The Times of Israel, sang suami disebut mendapat tugas untuk mencari seorang pembunuh bayaran. Ia diketahui mendapat perintah dari kliennya yang berkewarganegaraan Iran. Pasangan suami istri itu adalah Rafael dan Lala Guliev yang berusia sekira 32 tahun. Keduanya juga dilaporkan melakukan misi untuk mengumpulkan informasi intelijen dari situs-situs keamanan dan infrastruktur nasional. Menurut para pejabat keamanan, Rafael melakukan pengawasan terhadap situs-situs keamanan di Israel, termasuk markas besar Mossad. Ia juga mengumpulkan informasi mengenai seorang akademisi yang bekerja di Institut Studi Keamanan Nasional. Angkatan Udara Israel memanggil 2 jet tempur F-35 untuk mengawal pesawat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Diketahui pengawalan itu dilakukan saat Netanyahu dalam perjalanan kembali dari kantor PBB di Amerika Serikat pada bulan lalu. Pengerahan 2 jet tempur itu didasari oleh kekhawatiran istri Netanyahu, Sarah. Ia ketakutan jika pesawat Wings of Zion yang ditumpangi suaminya menjadi sasaran rudal Hizbullah. Dikutip dari Tribun News, Kamis 31 Oktober 2024, hal itu menjadi kekhawatiran Sarah lantaran bertepatan dengan hari pembunuhan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Namun permintaan Sarah itu sempat ditolak seusai Sekretaris Militer Israel mempelajari kemungkinan tersebut dengan Komandan Angkatan Udara Zionis. Setelah pembunuhan Nasrallah, kantor Perdana Menteri Israel pun turut menyatakan kekhawatiran nyata terhadap respons Hizbullah. Angkatan Udara Israel kemudian menerima permintaan baru untuk mengawal pesawat Netanyahu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.